lagi belajar di kelas matematika kelas 12. Kalau kemarin kita belajar tentang ukuran pemusatan data, sekarang kita belajar tentang ukuran letak data. Ukuran letak data itu dibagi tiga, ada kuartil, ada desil, ada persentil. Oh ya, sebelumnya minta maaf ya, ini videonya agak muter-muter, jadi nanti matamu muter-muter ya Kak Popo ya. Ada kuartil, ada desil, ada persentil. Nah, definisinya kuartil adalah datum yang membagi data menjadi seperempat bagian setelah data diurutkan. Kembali lagi, kemarin saya bilang bahwa kita akan fokus ke data kelompok. Ya. Nah, di kuartil itu ada 3 nak. Q1, Q2, Q3. Kalau Q1 itu namanya kuartil bawah. Kalau Q2 itu namanya median, ya, median itu nilai tengah. Kalau Q3 itu namanya kuartil atas. Nah, rumusnya antara Q1, Q2, Q3 itu sama semuanya. Yang membedakan apa, Bu? Yang membedakan itu cuman ininya. Kalau Q1 itu seperempat N, kalau Q2 itu setengah N, kalau Q3 itu 3/4 N. Dasarnya itu sama, TB. Kemarin kamu sudah tak ajari cara mencari TB. TB itu tepi bawah. Nah, kalau di kuartil, desil, sama persentil, itu nanti kamu akan menemukan FK. FK itu apakah? FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum. Kalau kuartil ya sebelum kelas kuartil, kalau desil nanti ya sebelum kelas desil, kalau persentil ya sebelum kelas persentil. Nah, P-nya panjang kelas kayak kemarin ya, P-nya panjang kelas. F-nya itu frekuensi kelas kuartil. Jadi rumusnya itu semua TB ya toh. FK min FK min FK min FK. P ya. Ini F. Yang membedakan itu cuman bagiannya aja. Kalau kuartil bawah atau Q1 itu seperempat N, kalau Q2 atau median itu setengah N, kalau Q3 atau kuartil atas itu 3/4 N. Oke, TB itu tepi bawah, N itu banyak atau ukuran data, FK itu frekuensi kumulatif, F itu frekuensi kelas, kalau P panjang kelas. Oke, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan tabel berikut ini. Ada tabel di sini. Ada usia, ada frekuensi. Ingat kemarin kamu sudah tak ajarin tentang kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ada 6 kelas. Oke. Pertanyaannya tentukan kuartil bawah, median, dan kuartil atas. Berarti kita cari Q1, Q2, sama Q3. Langkah pertama ketika mencari kuartil, desil, dan persentil itu kita cari FK dulu. Apa itu FK? FK adalah frekuensi kumulatif. Nah, cara mencarinya kita dari awal sini dulu. Kita tulis, ini berarti 3. Ya toh? 3 tambah 7, 10. Ini ditambah 3 tambah 7. 10 tambah 9, 19. 19 tambah 10, 28. 29. Ya apa toh? 29 tambah 6, 35. 35 tambah 5, 40. Oke, di sini 40 adalah banyak datanya, itu 40 rek. Ingat FK tadi ya, 3-nya tulis dulu. 3 tambah 7, 10. 10 tambah 9, 19. 19 tambah 10, 29. 29 tambah 6, 35. 35 tambah 5, 40. Oke, ini banyak datanya 40. Wes, kita fokus dulu mencari kuartil bawah. Kuartil bawah berdasarkan ini, kalau kuartil bawah itu seperempat N. Oke. Kita cari Q1 dulu. Seperempat N. Seperempat kali N-nya berapa? N-nya ini 40. Sama dengan coret-coret berarti 10. Ya toh? Oh, berarti 10. Kita lihatnya bukan di frekuensinya. Kita lihatnya di FK-nya. Yang 10 yang mana? Boleh yang sama, boleh yang mendekati, tidak boleh yang melebihi.
Berarti 10. Posisinya di sini kan 10. Oke, berarti di sini itu adalah posisi kuartil 1 karena dia 10. Ya. Kita sekarang kerjakan kuartil 1. Kuartil 1. Kelihatan nggak ya? Oh ya, kelihatan. Q1 berdasarkan rumus tadi TB plus 1/4 N min FK per F kali B sama dengan, di sini kan Q1 TB-nya berapa? Sebelumnya 26 berarti 25,5. Saya kemarin ngajarnya gitu ya. 25,5 ditambah 1/4 N-nya berapa? 10 dikurangi FK. FK tadi adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Sebelum kelas kuartil. Kelas kuartil lah ini. Sebelumnya berapa? Atasnya 3 per frekuensinya. Frekuensinya berapa? Frekuensinya 7 kali P panjang kelas. Ingat panjang kelas kemarin ini boleh 26 kurangi 21 5 Bu, boleh. Aku nggak mau ini Bu, aku mau ini, boleh. 35 kurangi 30 5, ya toh. Ini juga boleh. 41 kurangi 36 5. Berarti padat, podo semua ya, sama semua berarti panjang kelasnya 5. Sama dengan 25,5 ditambah 10 kurangi 3 7 per 7 kali 5. Ingat ini sama ini nggak boleh ditambah loh ya, tapi ini diselesaikan terlebih dahulu. Berarti 25,5 ditambah 7 bagi 7 1. 1 kali 5 5 sama dengan 25,5 tambah 5 30,5. Oke, ketemu. Q1 ketemu. Sekarang kita cari Q2 atau median. Median tadi kan setengah N. Artinya setengah dikali 40. Ini kata kuncinya dulu. Kata kuncinya kita cari dulu. Seret-seret berarti 20 ya Rek ya. 20. Nah, 20 dari sini 20. Yang mendekati 20 berapa? Kalau 19 belum sampai 20 berarti nggak boleh. Boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, boleh lebih, nggak boleh kurang. Berarti posisi di mana? Berarti posisi di 29. Kalau 35 kan kebanyakan. Berarti posisi 20 ada di mana? Di 29. Oh, berarti di sini. Q2. Ya, posisinya di sini Q2. Berarti kita cari sekarang Q2-nya. Q2 sama dengan rumusnya kan TB plus setengah N min FK per F kali P. Ini ya. TB-nya berapa? Ini Q2-nya di sini ya. Berarti TB-nya sebelumnya 36 berarti 35,5. Ya toh? Ditambah setengah N-nya berapa? 20 min FK. FK itu atasnya sebelumnya. Berarti 19 per F. F-nya frekuensinya 10 dikali panjang kelasnya sama kayak ini tadi 5. F itu frekuensinya ya 10 sama dengan 35,5 ditambah 1 per 10 kali 5. Coret-coret ketemu 2 ya. Berarti 35,5 ditambah 1 per 2. 1 per 2 lah setengah. Berarti 35,5 ditambah 0,5 ketemunya 36. Ketemu. Q2 ketemu. Sekarang kita mau cari Q3. Oke. Q3 sama dengan 3/4 N. 3/4 kali 40. Coret-coret. 10. Berarti berapa? 10 kali 3, 30. Oke. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Kita cek FK-nya. 30. Posisi di mana? Kalau 29 jelas kurang ya. Berarti dia ada di 35. Nah, di 35. Tak bunderi meneh. Berarti ini posisinya Q3. Ya. Sekarang kita cari Q3-nya. Oke.
Kita cari Q3-nya. Rumusnya adalah TB plus 3/4N min FK per F kali P. Begini ya. Sama dengan, ini kan 41. Berarti itu sebelumnya 40,5 ditambah 3/4N-nya tadi berapa? 30. Dikurangi FK-nya atasnya. Berarti 29 per berapa ini? Frekuensinya 6 kali panjang kelasnya sama 5. Berarti 40,5 ditambah 1/6 kali 5 sama dengan 40,5 ditambah 1 kali 5/6. Nah, ini fungsinya. Tak apa-apa kamu pakai kalkulator. Soalnya kan koma-komaan, Rek. Piro yo? Bika juga nggak tahu ya. Tak hitung no. 40,5 ditambah 5 bagi 6. Bentar. Sama dengan 5 bagi 6 sama dengan 0,83. Berarti 40,5 ditambah 40,5 ditambah 0,83 sama dengan 41,33. Ketemu. Q1, Q2, Q3 selesai. Oke. Sekarang kita ke desil. Kalau tadi kuartil itu pembagiannya itu 4 dibagi menjadi 4 bagian, kalau desil itu datum yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah data diurutkan. Rumusnya bagaimana, Bu? Rumusnya sama semuanya. Bedanya itu di sini di kata kuncinya. Kalau kuartil tadi 1/4 setengah sama 3/4. Kalau desil sama TB plus IN per 10. Kenapa kok 10? Karena dibagi menjadi 10 bagian. Min FK per F kali P ya. DI itu desil ke I, TB itu tepi bawah sama, N itu banyak data, FK kayak tadi, F frekuensinya, P panjang kelas. Contoh soal langsung. Nah, perhatikan tabel berikut, ada berat, ada frekuensi. Pertanyaannya adalah desil ke-7 dari data tersebut. Nah, kita mau cari kata kuncinya dulu lah. IN per 10. Di sini disuruh mencari desil ke-7. Berarti kata kuncinya D7. Kan desil ke-7. I-nya berarti 7. Berarti tunggu. Sorry, tadi sebelum mencari kata kunci kita mencari apa? Lupa sampean. FK. Mencari FK. Yuk dicari dulu. 6 ditambah 9 15 ditambah 17 32 ditambah 15 47. Iya. 47 ditambah 10 57 ditambah 8. 57 ditambah 8 itu 65. Sudah ya. 6 15 32 15 tambah 17 itu 32 tambah 15 itu 47, benar ya. 47 tambah 10 57 tambah 8 65. Wes. Sekarang kita disuruh mencari desil ke-7, berarti D7. Kan rumusnya IN per 10 begini. Lah, I-nya itu diganti 7. 7 kali N-nya ini 65 per 10. Sama dengan 7 kali 65 berapakah? 455 dibagi 10 sama dengan 45,5. Nah, kita cari lebih boleh kurang nggak boleh ya.
Kita lihat 45,5. Kalau 32 kan kurang, nggak boleh. Berarti kita ke 47. Oke, letaknya desil 7 adalah di sini. Desil 7. Sekarang kita kerjakan. Oke. D7 sama dengan TB plus IN per 10 min FK per F kali B. Gini ya. Sama dengan, oh nggak kelihatan. TB-nya, ini kan desilnya ke 7 di sini ya. TB-nya berarti sebelumnya berarti berapa? 60,5. Ya, ditambah IN per 10 atau 7 per 10 tadi berapa? Sudah dicarikan sama kita. Berapa? 45,5. 45,5 min FK atasnya 32 per F-nya, frekuensinya di sini. Frekuensinya 15 kali panjang kelasnya. Ayo tadi ingat ya, panjang kelas ini 80 kurangi 70 berapa? 10. Saya nggak mau Bu, saya mau di sini aja. 81 kurangi 70 10 Bu, doai 10. Yes, ya. Berarti kita tulis di sini sama dengan, kita selesaikan sekarang, 60,5 ditambah 45,5 dikurangi 32. 13,5 per 15 kali 10. Nah, bolehkah ini dicoret? Boleh, tapi dibagi 5 loh ya. Ini 2, ini 3. Nah, ketemunya adalah 60,5 ditambah 13,5 per 3 dikali 2. Ingat, ini tidak boleh ditambah sama ini loh ya, tapi diselesaikan dulu ini. Berarti 60,5 ditambah 13,5 kali 2 itu sama dengan 27 dibagi 3. Sama dengan 60,5 ditambah 27 dibagi 3 berapakah? 9. Berarti jawabannya 69,5. Selesai. Desil ke-7 jawabannya 69,5. Materi terakhir dari ukuran kotak data adalah persentil. Kalau tadi desil itu dibagi 10 bagian, kalau persentil dibagi menjadi 100 bagian setelah data diurutkan. Rumusnya sama kayak kuartil, desil sama persentil. Kata kuncinya adalah kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100. Langsung kita ke contoh soal. Perhatikan data tabel berikut ini. Oke, intervalnya ini 39. Kalau kita lihat di sini panjang kelasnya adalah 10 ya nak ya. 40 kurangi 30, 49 kurangi 39, 10 ya. Pertanyaannya adalah persentil ke 60. Piye apa yang harus kita lakukan di awal? Yang harus kita lakukan di awal adalah nambahi satu tabel lagi. Kita mau nulis FK. Kurang kesana ini tulisannya Bu ya. Oke, 10 ya. 10 tambah 14 24. 24 tambah 17 41. 41 tambah 26 67. Ya toh? 67 tambah 18 85. 85 tambah 15 100. Oke, berarti banyak data adalah 100. Pertanyaannya adalah persentil ke 60. Berarti P60 sama dengan IN per 100. Berarti I-nya 60 kali N-nya 100 per 100. Oke, sama dengan coret-coret tinggal berapa? 60. Oke. Kita cek sekarang. Kita lihat 60. Yang mendekati 60 berapa? Lebih boleh nggak boleh kurang? Lebih boleh nggak boleh kurang? Berarti 67 ya. Kita lihatnya di F kalau ingat. Oke, ini kan. Berarti ini tempatnya P60. Sekarang kita cari P60. P60 sama dengan TB plus
60N per 100 begini ya, karena 60 I-nya 60 min FK per F kali B sama dengan TB-nya berapa? TB-nya sebelumnya berarti 59,5 ditambah 60N berarti ini ya, kata kuncinya ini 60 min FK-nya berapa? FK-nya atasnya berarti 41 per frekuensinya 26 dikali, ingat tadi panjang kelasnya kan sudah dicari ya, berapa? 10. Oke, sama dengan 59,5 ditambah 60 kurangi 41 itu 19 per 26 kali 10 sama dengan 59,5 ditambah 19 kali 10 berarti kan 190 per 26 atau berarti 59,5 ditambah 190 dibagi 26 7,3. Usahakan dua angka di belakang koma, tapi tidak apa-apa kalau misalkan satu angka di belakang koma. Berarti 59,5 ditambah 7,3 sama dengan 66,8. Udah deh ketemu nih, persentil 60. Nah, sekarang ukuran penyebaran data, tapi Bu Ika cuman ngasih rumusnya aja. Kamu sudah diajarin ini Q3 sama Q1 sudah. Q3 sama Q1 sudah. Tapi untuk ukuran penyebaran data untuk pembelajaran hari ini cuma sampai A sama B. Jangkauan antar kuartil itu rumusnya J sama dengan Q3 kurangi Q1. Kalau simpangan kuartil itu rumusnya QD sama dengan setengah Q3 kurangi Q1. Ini pasti kalian sudah bisa. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.